Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahim kita, kumpul-kumpul kita di majelis ini selalu mendatangkan rahmat, barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan seluruh guru kita, keluarga kita semuanya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat karib dan seluruh keluarga dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Kita buka halaman 10 baris nomor 5 dari bawah halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabah. Maka tatkala sampai tingkatan atau derajat adab tata krama ila hadhil martabah, pada martabat ini, wa kanat madarakun mufassalati, dan adalah sesuatu tempat bertemunya perincian-perincian adab khafiyatan yang samar. Maka da'ani ma ra'aitum min ihtiyajit tulabah ilaih, maka menarik saya untuk menuruti hajat orang yang menuntut ilmu, wa usri tikrari tauqifihim, dan sulitnya untuk mengulang-ulang sesuai kehendak tolabah atau kehendak menuntut ilmu, alaihi, atas mufassalah tadi 4. Artinya karena beliau yang mengarang kitab Ibnu Hasyim Asy'ari itu melihat kesulitannya santri-santri itu untuk menemukan buku atau kitab atau tempat keterangan yang bisa dia ulang-ulang untuk belajar. Maka ketika melihat itu Ibnu Hasyim Asy'ari apa? Maka si Jen tertarik untuk mengabulkan hajat para penuntut ilmu itu, mengarang sebuah kitab, risalah, ila jami hadir risalah, untuk mengumpulkan inilah risalah, tadkiratan, karena untuk peringatan linafsi, untuk diri saya sendiri, walil qasilina, dan bagi orang-orang yang angan-angannya terlalu pendek, min abna'il jinsi, daripada anak zaman modern atau zaman sekarang. Wasammaituha, dan saya beri nama kitab ini atau kitab itu, kitab risalah ini, adabul alim wal muta'alim, yaitu adab orang yang alim dan adab orang yang belajar. Nafa'allahu biha, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab ini, fil hayati, di dalam kehidupan, wabat dan mamat, dan ketika sudah meninggal dunia.
Annahu karena Allah itu waliyul hasanat, zat yang menguasai kebaikan. Ini memang Syekh Hasan itu melihat santri-santri kayak apa caranya supaya santri ini ilmunya manfaat. Nah, supaya dalam menuntut ilmu itu mendapatkan ilmu kepahaman dan ilmunya manfaat barokah. Akhirnya beliau mengarang kitab ini. Maka kita sangat berhutang, ibaratnya berhutang budi kepada beliau, masaih-masaih yang mempermudah kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kitab ini terjemahnya pun banyak, terjemah yang bahasa Indonesia itu ada kan. Jadi misalkan mau membeli bisa lihat terjemah bahasa Indonesia dan ada. Lalu apa? Al-babul awal. Kita masuk bab yang pertama. Al-babul awal bermula ini bab yang pertama, hadir bab awal yaitu bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, di dalam menerangkan keutamaan ilmu, wal ulama dan ulama. Artinya dan keutamaan ulama. Wa fadli ta'limi dan fadl atau keutamaan ta'limihi, mengajarkan ilmu, wa ta'allumihi dan belajar ilmu. Jadi ini bab pertama menerangkan tentang bab ilmu, ulama, orang yang belajar dan orang yang mengajar. Termasuk kita ada di dalamnya, termasuk kita yang belajar bersama. Wallahu ta'ala bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha tinggi. Ta'ala itu artinya maha tinggi, maha luhur. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Kepada siapa yang diangkat? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Minkum, dari sebagian orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang utul ilma, dan orang yang mempunyai ilmu, darajatan, yaitu beberapa derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, itu diangkat beberapa derajat. Ayat yarfa'il ulama, artinya Allah mengangkat derajatnya ulama. Minkum darajatun, daripada mereka beberapa derajat, bima jama'u minal ilmi wal amal, seorang yang mau mengumpulkan antara ilmu dan amal. Jadi yang dimaksud Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu, tentunya orang beriman, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Apa ilmu? Karena banyak orang yang berilmu, kenapa tidak bisa mengamalkan ilmunya? Salah satunya adalah mereka tahu ta'alamul ilmu walakin lam ta'malu. Mereka belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu aja sembahyang duha itu punya sunnah bagus itu, tapi kita nggak mengerjakan. Tahu aja sembahyang berjamaah itu luar biasa fadilahnya, tapi kita nggak mengerjakan. Tahu aja kita membaca sholawat fadilahnya luar biasa, tapi tidak mengerjakan. Tahu qiyamul lail sembahyang malam itu luar biasa, tapi tidak mengerjakan. Maka karena kita mengerti ilmu tapi tidak mengerjakan, maka itu salah satu sebabnya ilmu kita tidak bermanfaat. Aslinya sampai wafat Hasan Asy'ari itu masih mengajar. Dia itu kalau lewat, beliau itu kalau lewat di tempat anak mengaji Al-Quran, itu beliau menangis karena beliau kepingin masih mengajarkan Al-Quran. Kalau beliau itu mengajarkan Al-Quran, tapi tak besar, Sahih Bukhari itu beliau mengajarkan banyak, sampai beliau ribuan daripada sebagian sahabat itu 4 berikut buat mengaji sama beliau. Ini janji Allah bahwasanya orang yang beriman dan orang yang berilmu, janji Allah akan diangkat derajat. Beriman, berilmu, mengamalkan. Beriman tapi kada berilmu,
kurang pas. Karena ayatnya alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Orang itu beriman, berilmu. Ayyarfa'il ulama minkum darajat bima jama'u minal ilmi wal amal. Artinya yang dimaksud ulama orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Itu Quran juga. Dalil nakli dalil yang dinukil daripada kitab suci Al-Quran atau firman Allah. Itu janji Allah. Kita aja ya yang kurang yakin. Maka caranya kayak apa? Beriman dulu. Terus beriman, menuntut ilmu, tambah yakin imannya, lalu diamalkan. Janji Allah akan diangkat derajat. Ada kata terlambat. Waktu kamu untuk ilmu ya Pak. Ada terlambat asalkan rajin duduk di majelis ilmu dimanapun majelis ilmu itu. Siapapun gurunya asalkan memang gurunya itu mengajarkan sesuai dengan Quran, Sunnah dan Ijma dan Qiyas, ayo dia duduk di sini. Iman itu yang harus dijaga. Beriman, berilmu, beramal. Itu satu paket. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Yang sudah tahu berarti beriman. Sudah beriman, menuntut ilmu, lalu mengamalkan ilmu itu. Kita masih terus menuntut ilmu, walaupun membaca kitab matal asli, tetap menuntut ilmu. Menuntut ilmu terus. Kenapa? Karena menuntut ilmu hukumnya fardhu ain, wajib atas individu. Wajib sampai kapan? Mulai dari buayan sampai ke liang lahat, baru ada menuntut ilmu lagi. Kalau sudah masuk ke liang lahat, tapi masih ada di dunia, kayak apa keadaannya, masih dituntut, wajib menuntut ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama, bermula derajatnya para ulama, faqal mukminina, itu di atas derajatnya orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman. Bisa keimiati darajatin, dengan selisih 700 derajat. Nah, beriman aja tapi kan berilmu. Kan imannya iman taklid, iman ikut-ikutan saja. Boleh aja, cuman dan itu ada bisa memberikan kepada orang lain. Taklid soalnya, mendengar orang khutbah, misalnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya namanya tiap orang itu wajib menuntut ilmu. Walaupun ilmu fardhatun, menuntut ilmu itu hukumnya sangat fardu. Mendengarnya tanpa belajar, tanpa melihat kitabnya, tanpa melihat referensinya apa, hanya mendengar langsung percaya, itu namanya iman taklid. Salah saja. Maka orang yang iman apa itu ya iman yang paling mudah. Nah, iman yang seperti ini dibanding ulama itu 700 derajat selisihnya beda. Mabaina darajat ini bermula antara dua derajat itu. Khamsumiyati amin, 500 tahun jaraknya, derajat yang satu dengan derajat yang kedua sebanyak 700 derajat itu. Antara 100 derajat satu dan yang kedua itu 500 tahun jaraknya. Seandainya nih ulama sudah masuk surga umpamanya sudah 700 tahun jaraknya, maka setiap satu derajat antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jaraknya 500 tahun. Masuk. Untung kita bisa sebagai anak orangnya ahli, ada sia-sia, walaupun umpamanya mondok atau belajar begitu lulus belum tapi kelihatan
belum tapi timbul, tapi suatu saat janji Allah orangnya sudah beriman, ilmu sudah ada duluan, lalu dia mengamalkan pelan-pelan, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu janji Allah sebenarnya. Maka tidak ada ceritanya orang-orang alim soleh itu sulit kehidupannya, pasti mulia karena janji Allah. Orang-orang alim soleh, artinya alim mengamalkan ilmunya, orangnya beriman, alim mengamalkan ilmunya, pasti derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Itu janji Allah. Di derajatnya tadi 500 tahunan di antara derajat satu menuju derajat yang wa qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu, Allah menyaksikan, annahu la ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Artinya apa? Fabada Allah Ta'ala, Allah memulai binafsi dengan zat beliau sendiri, wasannya, dan Allah nomor duakan, artinya menjadikan nomor dua bi malaikat dengan malaikat-malaikat Allah. Jadi Allah memulai ayatnya apa? Syahidallahu, Allah dulu yang menyaksikan. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang menyaksikan, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu wal malaikatu, dan malaikat itu kan nomor dua. Habis Allah, malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang itu nomor tiga. Bayangkan, Allah, malaikat, orang yang mempunyai ilmu. Wasallata, dan menomor-tigakan bi ahli ilmi, dengan nomor tiga adalah ahli ilmu. Nomor satu Allah, dua malaikat yang menyaksikan. Lalu Allah tidak mengatakan yang lain. Namun siapa ada, tapi yang ketiga setelah malaikat bi ahli ilmi. Wasallasa, dan menomor-tigakan bi ahli ilmi, dengan ahli ilmu. Berarti luar biasa, itu bukan orang yang orang yang berilmu. Wa nahika bi hadza syarafan wa fadlan wa jilalatan wa nublan. Dan cukup bagimu dengan ini kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jilalatan, dan keagungan, wa nublan, dan kemuliaannya. Artinya cukuplah yang nomor tiga ini, orang yang mempunyai ilmu, itu apa? Mulianya, fadl keutamaannya, keagungannya, dan terhormatnya. Cukup. Ini orang menuntut ilmu itu luar biasa. Menuntut ilmu, alim, mengamalkan, itu luar biasa. Karena dengan ilmu itu seseorang bisa ibadah dengan sempurna. Beda dengan sembahyang yang mengerti artinya yang kita baca dengan yang kadang mengerti apa yang kita baca, beda. Sama-sama sembahyang, Allahu Akbar, ngerti artinya sama yang tidak mengerti artinya beda. Apalagi yang satu nggak ngerti artinya, yang satu ngerti artinya, yang satu lagi ngerti artinya dan mengerti tujuannya, beda lagi. Tingkatannya di sisi Allah. Maka ilmu ini tingkat yang nomor tiga setelah Allah, malaikat, dan orang yang ahli ilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yasyallahu min ibadil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah daripada hamba-hamba Allah adalah ulama. Dokter itu kalau melihat orang sakit, apalagi waktu musim wabah, contoh kayak corona semacam, kita ini sudah takut, tapi lebih takut lagi dokter. Kenapa? Karena dokter paham. Ini
risikonya bila anak ini ternyata bisa menghambat pernapasan, bisa melumpuhkan saraf-saraf. Oh ini bisa ini, akibatnya ini. Jadi takutannya luar biasa. Kenapa? Karena dia paham tentang ilmu itu. Nah ulama kayak itu. Orang takut jangan berzina, dosa katanya. Cukup di situ saja dosa. Ternyata masya Allah zina itu di samping dia berdosa, memperhambat jalannya rezeki, menghambatkan doa-doa kita tidak diterima. Tuhan terus banyak akhirnya ulama lebih merasa takut untuk berzina. Kenapa? Karena paham akibat dari dosa berzina itu apa. Nah, dosa ghibah itu kalau nggak tahu apa namanya dosanya ghibah biasa aja, menyebut aib-aib orang sana kemarin biasa. Tapi yang tahu, ghibah sekali dosanya lebih besar daripada 30 kali berzina. Masya Allah. Ghibah nyebut aib orang dosanya lebih besar daripada berzina 30 kali. Masya Allah. Habis itu ketika dimasukkan ke dalam neraka, ternyata neraka itu ada, neraka itu apa? Cahayanya hitam, tidak bisa menyinari dirinya sendiri. Begitu ulama itu paham tentang neraka itu, masya Allah. Dihidupkannya neraka ribuan tahun oleh Allah, bisa seperti itu. Akhirnya apa? Lebih paham tentang siksa neraka, lebih paham tentang dosa-dosa, lebih paham tentang efek samping apa daripada akibat dosa-dosa itu. Akhirnya merasa lebih takut untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia lebih paham. Nah itu. Jadi kenapa ulama itu lebih takut? Quran mengatakan innama yasyallahu min ibadil ulama. Karena ulama itu lebih takut akibat daripada dosa yang dilakukan. Akibat maksiat bisa menjauhkan diri kepada Allah, bisa mengeraskan hati, bisa membutakan mata hati yang tadinya awas melihat, tembus, menerawang sini karena diberi oleh Allah, pandangannya tidak berhalangan lagi, tidak berhijab lagi karena kebersihan dirinya, kedekatan dengan Allah. Begitu maksiat sekali, langsung dicabut kewaliannya oleh Allah, lalu pandangannya tadinya tembus pandang batinnya tidak lagi, akhirnya doa orang nikah macam-macam kada kabul lagi dan sebagainya. Lebih takut untuk bermaksiat dan dosa. Kenapa? Akibatnya luar biasa. Coba yang kalian tahu, nah mati ya bermaksiat seakan disangkanya mati itu mati, hancur jasad, ada urusan, ada apa bisa mati, apa urusan yang lebih panjang. Maka orang yang kalian tahu tentang hukum Allah, tentang Allah, tidak akan pernah punya rasa takut kepada Allah. Makanya bukan kayaknya mati bebas. Masya Allah. Orang beriman hati-hati. Kalau kita ada menabrak orang, kalau orang kita menabrak kita dan sebagainya, hati-hatinya ada. Kenapa? Kalau aku mati belum bertaubat, dosaku masih banyak, masih ada rasa takut. Tapi kalau ada terus mati aja. Padahal ada guyonan Gus Dur apa? Gus, kenapa Gus yang tahu-tahu ilmu itu malah korupsi itu kenapa? Banyak yang koruptor pada orang itu ngerti, orangnya ngerti tentang agama. Kiai ada juga yang koruptor, dosain sebagainya. Apa aja Gus Dur? Justru kalau ulama dia itu nggak apa-apa berdosa. Kenapa? Karena dia tahu jalannya kembali kepada Allah. Sangat mudah kembali. Guyonannya Gus. Dan kita berdosa sekali, cara tobatnya kayak apa? Ada tahu. Supaya tobat diterima kayak apa? Ada tahu. Syarat-syaratnya tobat diterima ada tahu. Akhirnya dosa akan terampuni. Itu guyonan Gus. Tapi memang faktanya seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah orang sebaik-baik manusia. Khairul bariyah itu artinya sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu, orang itu beriman, wa amilus sholihat, lalu beramal soleh. Iman, amal. Nah, untuk jadi amal maka harus berilmu. Kenapa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal.
Yang orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amalu magdudatun la tuqbal. Makanya wajib menuntut ilmu, wajib. Ila qouli ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, dari kalimat khasyiya rabbah, yang demikian itu bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dari kalimat khasyiya rabbah, anak-anak, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu maksudnya ayat ini tadi, ila qouli ta'ala, mulai innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sampai dari kalimat khasyiya rabbah. Ternyata orang-orang yang berilmu dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk, yang ujung-ujungnya orang yang demikian itu bagi mereka yang takut kepada Allah. Dan ternyata ulama lah yang menurut Al-Quran. Karena itu tadi alasannya, tahu bila mengenai dosa ini fatal akibat ini, doa pada manjur lagi, seorang tidak menjadi kekasih Allah lagi, hati pengerasan, dibawa beribadah manas. Nah, itu karena ada dosa. Yang paling takut untuk mengerjakan itu para ulama atau orang-orang ahli. Dari kalimat khasyiya rabbah, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Allah. Buktinya takut apa? Wadalilul khofi, di dalam kitab Minhajul Arifin, tandanya orang itu takut apa? Tarhabul, mereka lari daripada bermaksiat kepada Allah. Itu tandanya orang takut. Takut kepada Allah berarti lari daripada maksiat kepada Allah. Makanya khotib Jumat biasanya kan, kalau kita biasanya kan, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara, biasanya kita berusaha semaksimal mungkin kita jalankan perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga menjauh sejauh-jauhnya, artinya lari jauh-jauhnya daripada apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu tandanya orang itu, kalau tandanya orang itu takut, ada usaha ikhtiar untuk lari daripada maksiat. Itu berarti dalilnya itu. Tandanya dalil itu bukti, alamat itu dalil. Dalil orang yang merasa takut kepada Allah, dia lari daripada maksiat. Kalau dalilnya orang cinta kepada Allah, dalilnya cinta kepada Allah, apa? Dia memilih isarul mahbub, dia memilih apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya. Itu kalau orang mengaku cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, berarti dia memilih mengutamakan perintahnya Allah, mengutamakan yang disunahkan oleh Rasulullah daripada yang lain. Itu tanda orang itu bercinta. Coba orang bercinta, orang tuh kalau cinta sama istrinya, apa istrinya minta itu yang didulukan. Itu juga istri kalau cinta suami, apa ajar suami minta makan apa hari ini, masak apa, diusahakan. Itu berarti tandanya cinta, memilih apa yang dikehendaki orang yang kita cinta. Faqadatil ayatani ana ulama hum alladzina yashawna Allah ta'ala. Maka cukup dua ayat, sesungguhnya ulama humul ladzina yashawna Allah ta'ala, yaitu mereka yang takut kepada Allah ta'ala. Hanya di dalam kitab Mau'izatul Usfuriyah diceritakan takut itu penting. Takut itu penting. Ada orang, ada beriman,
Begitu hendak mati pesan sama anaknya, nah kalau abah mati, jasad abah jangan dikubur. Jasad abah nanti ikan bakar, abunya ikan kumpulkan, ikan bawa ke tengah laut. Kalau anginnya deras, maka hamburkanlah debu jasad abah ini di tengah laut. Kejar pesannya abahnya. Akhirnya dilaksanakan, mati, dibakar, abunya dibawa ke tengah laut, dihamburkan. Ternyata ketika ditanya setelah mati itu, kenapa engkau berwasiat kepada anakmu seperti itu? Ternyata orang ini, karena saya takut kalau jasad saya mati itu masih utuh, saya takut akan dihidupkan kembali dan saya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah saya perbuat, padahal saya banyak dosa. Saya takut kalau saya diajak oleh Tuhan saya. Maka ternyata karena rasa takutnya itu, orang itu diampuni oleh Allah. Diampuni. Jadi perlu teman, rasa takutnya harus diimbangi dengan roja. Apa roja? Mengharap rahmatnya Allah, mengharap ampunan Allah. Maka dalam literatur ilmu tasawuf ada khauf, ada roja, ada al-hub atau mahabbah. Ada takut lawan Allah, artinya takut dengan azabnya Allah. Ada rasa mengharap daripada rahmatnya Allah, mengharap ampunan Allah, dan ada rasa cinta kepada Allah. Semuanya itu ada buktinya, ada tandanya, ada alamatnya. Ada alamatnya. Jadi orang dengan ayat, dua ayat ini tadi, namanya syallah ibadi ulama tadi, sama innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika humul. Dua ayat ini cukup bahwasanya untuk meruqyahkan dalil sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Walladzina yasanallahu khairul bariyah fayuntiza, maka disimpulkan oleh qiyas annal ulama hum khairul bariyah. Ya, akhirnya disimpulkan oleh qiyas bahwasanya ulama itulah hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Ini hadis. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik atau menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan dipahamkan ilmu agama. Kan jelas berarti kan, kalau kita hendak dijadikan baik oleh Allah, menjadi orang yang manfaat, menjadi orang yang punya derajat dan kedudukan dunia dan akhirat, maka jangan yufaqihu fiddin. Syaratnya orang tersebut akan paham dulu ilmu agama, dipahamkan oleh Allah ilmu. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, paham sebaliknya adalah amun kita kepingin menjadi baik, menjadi mulia, maka belajarlah ilmu agama. Itu paham kebalikannya, belajarlah ilmu agama. Ada menghalangi jadi apa, insinyur apa, profesor apa, tapi jangan kau tinggalkan paham tentang ilmu agama. Itu yang akan mengangkat derajat orang menjadi baik. Tidak masalah jadi apapun, jadi petani, jadi kuli bangunan, jadi tukang bawa pengkol, tukang jual sayur, jadi dosen, jadi pelajar, apapun. Memang itu kehendak Allah seperti itu. Tapi mau hendak dimuliakan oleh Allah, menjadi orang baik, orang bermanfaat, tambahi disebut apa? Pahamlah ilmu agama. Karena semua jadi orang, artinya orang jadi guru berataan, siapa yang di pasar, siapa yang jadi sopir, siapa tukang becaknya, siapa yang jadi ini, siapa tukang bangun, siapa arsiteknya. Nah, maka kebalikannya, jadi apapun menghadap mulia,
jadi orang baik bermanfaat, maka jadi apapun, tapi yang paham tentang ilmu, lebih-lebih dasar memang mendalam ilmu agama. Itu maksudnya ya. Bisa sebentar, kita ini waktu kan sebentar, waktunya sebentar, makanya sebetulnya kalau maghrib itu cepat datang, azan sudah berkumpul, komat waktu terpanjang sedikit. Nah itu kayaknya menunggu kasihan ditinggal, kasihan kada ditinggal, waktu sudah parah, sudah habis azan, sudah masih pujian belum kumpul itu. Sedangkan kita hendak meninggalkan sembahyang taubat, sayang kita ini dituntut taubat pagi sore. Lalu ada amalnya baca rotib, sayang ditinggalkan supaya amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Jadi apa gunanya kita menuntut ilmu? Ada diamalkan. Akhirnya diamalkan sembahyang berjamaah, pertama jangan terlambat, 2 sembahyang taubat, 3 baca rotib. Lalu terkumpul menuntut ilmu sambil mengamalkan ilmu. Habis itu bacaan-bacaan sampai setengah jam. Isya sudah. Ayo, mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kita yang bermanfaat, mampu kita mengamalkan apa yang telah kita dapat. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna ladzina amanu wa ja'alna jam'an maghfura. Allahumma ja'alna jam'an mubarak tabaraka ismuka ya arhamar rahimin alim al-rahman alamna ajalla khursada wa tilana bi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum